Proses bayi tabung atau yang kita sebut IVF, pada saat kita tanamkan 2-3 blastosit ke dalam rahim seorang perempuan, angka keberhasilannya masih di sekitaran 30-40%. Jadi tidak menjamin bahwa pembuahan atau penempelan si blastosit tadi akan berhasil. Halo Mamis, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nenggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita mau membahas sedikit isu tentang pembekuan sel telur atau pembekuan embrio. Dalam program bayi tabung atau IVF, kita sebutnya secara medis, biasanya kita akan melakukan proses penyuntikan ya menggunakan obat-obatan tertentu untuk merangsang tumbuhnya atau munculnya sel-sel telur yang cukup banyak, sehingga nanti kita bisa panen ya, kita ambil satu persatu sel telur yang sudah siap tadi untuk dibuahi. Untuk nanti dilakukan, kita biasanya melakukan metode ICSI. Jadi kita akan menyuntikkan si sperma langsung ke dalam sel telur tersebut ya, jadi pembuahannya dilakukan di luar ya. Nanti setelah terjadi pertumbuhan ya, kita biasanya sebut itu di fase blastosit ya. Blastosit inilah yang akan kita nilai kalau pertumbuhannya atau perkembangannya cukup bagus. Nah, inilah yang nanti akan kita transfer untuk ditanamkan ke dalam rahim. Nah, karena tadi panennya telurnya cukup banyak ya, tentu saja sisa yang lain nggak bisa kita buang dong ya. Jadi ada beberapa blastosit yang kita nilai cukup bagus akan kita simpan. Kenapa? Karena secara etik tergantung juga dari faktor usia tentunya ya. Ada peraturan berapa blastosit yang sebaiknya kita transferkan ke dalam rahim seorang perempuan. Ya, jadi kita biasanya akan mentransferkan sebanyak 2 atau 3. Sementara sel telur yang kita dapat tadi, yang kita sudah stimulasi untuk tumbuh dan sudah kita panen, itu bisa banyak, bisa 8 mungkin, bisa 10, bisa 12 gitu ya. Tergantung respon dari tiap-tiap individu. Nah, hasil tadi kan nggak mungkin kita buang ya, sayang ya, kita udah panenin banyak-banyak terus masa kita buang gitu ya. Nah, ini juga tetap akan kita lakukan proses yang sama. Nah, nanti kita akan nilai blastosit yang sudah jadi, perkembangannya baik ya, dia nilai cukup bagus. Ini nanti yang akan kita simpan. Dan simpannya tentu menggunakan cara atau prosedur yang khusus ya. Kita menyebutnya cryo preservation. Jadi itu menggunakan es ya, suhu yang tinggi supaya dia beku ya. Jadi kita simpan tuh, ada wadah penyimpanan khusus nantinya untuk blastosit ini, yang nanti pada saatnya tiba kita tinggal transfer. Jadi prosesnya nanti tidak akan seperti kita melakukan proses siklus pertama pada program IVF atau bayi tabung. Jadi tidak ada lagi stimulasi atau induksi ovulasi gitu ya, untuk mendapatkan sel-sel telur yang tadi siap untuk dibuahi. Jadi nanti yang kita pakai adalah blastosit yang memang sudah kita simpan, kita bekukan ya. Kapan sih dipakai si blastosit yang dibekukan ini ya? Proses bayi tabung atau yang kita sebut IVF, pada saat kita tanamkan 2-3 blastosit ke dalam rahim seorang perempuan, angka keberhasilannya masih di sekitaran 30-40%. Jadi tidak menjamin bahwa pembuahan atau penempelan si blastosit tadi akan berhasil gitu ya. Jadi kalau gagal ya, ini yang kita sebut, kalau misalnya nanti gagal nempel si blastositnya, kehamilan tidak terjadi, maka sisa
sisa blastosit yang sudah kita bekukan tadi tinggal kita atur lagi sesuai periodenya untuk ditanamkan kembali ke dalam rahim. Jadi, jika siklus yang pertama program bayi tabung penanaman si blastosit tadi gagal, maka di siklus berikutnya kita tidak perlu lagi melakukan penyuntikan-penyuntikan untuk merangsang pertumbuhan sel telur. Ya, jadi kita nggak panen lagi gitu. Karena memang kita sudah punya cadangan blastosit yang sudah dibekukan. Nah, pertanyaannya kan sering, mana sih dok yang lebih bagus? Apakah kita menerima blastosit yang fresh, yang baru jadi nih untuk ditanam, atau yang dibekukan? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Dari beberapa publikasi, research, jurnal ya, dikatakan bahwa ternyata blastosit yang sudah dibekukan memiliki angka keberhasilan pada bayi tabung itu lebih besar justru. Ya, jadi tidak perlu khawatir jika mamis nanti bertemu dengan blastosit yang memang mengharuskan harus dibekukan, kemudian nanti terjadwal untuk ditanamkan kembali dengan anggapan bahwa aduh udah dibekukan ya, berarti kemungkinan berhasil nempelnya malah nanti jadi lebih rendah karena kan udah lama gitu. Enggak, ya itu nggak perlu khawatir karena memang cukup banyak jurnal penunjang yang menyatakan bahwa angka keberhasilan blastosit yang sudah dibekukan itu justru lebih tinggi. Gitu ya Mamis, penjelasan tentang blastosit yang dibekukan ya. Jadi nggak bingung kok bisa dibekuin ya gitu, karena memang kita biasanya memanen sel telur yang sudah kita rangsang untuk tumbuh itu cukup banyak, sehingga kalau dibuang itu sayang, istilahnya mubazir gitu ya. Dan untuk next cycle-nya kalau memang siklus pertama gagal, mamis tidak perlu lagi disuntik-suntik untuk menumbuhkan sel telur karena cadangannya sudah ready. Dan yang paling penting lagi tadi, jurnal sudah menunjang, secara ilmiah sudah jelas-jelas dikatakan bahwa blastosit hasil pembekuan itu memiliki angka keberhasilan yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, kalau sel telurnya saja dok yang dibekukan, itu gimana ya gitu ya. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus di mana seorang perempuan memutuskan untuk tidak menikah muda, gitu ya. Jadi di masa sekarang ini memang banyak perempuan yang lebih fokus ke karir sehingga menunda usia pernikahannya. Sekarang kita tahu bahwa kualitas sel telur seorang perempuan itu akan semakin menurun seiring dengan pertambahan usia seorang wanita tersebut. Hingga ada beberapa kasus ya, pasien-pasien tertentu mereka memilih untuk menyimpan sel telur mereka, membekukan sel telur mereka, sehingga pada saat nanti mereka memutuskan untuk menikah walaupun di usia yang sudah tua, kualitas sel telur yang sudah mereka simpan terlebih dahulu itu memiliki kualitas juga yang lebih baik gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya harus menyimpan sel telur saya nih untuk kebutuhan suatu hari nanti? Nah, teknologi di masa sekarang ini sudah sangat mendukung. Banyak sudah menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi keputusan kembali kepada para wanita, apakah memang perlu untuk menyimpan dan membekukan sel telurnya untuk nanti akan dipakai di kemudian hari. Nah, hal apa saja yang harus dilakukan jika kita sudah menyimpan sel telur kita atau embrio? Ya, kalau orang awam taunya embrio ya. Kalau kita menyebutnya lebih precise itu adalah blastosit. Jadi sebenarnya begitu kita simpan, kita bekukan, ya kita punya tanggung jawab dalam arti itu kan sel telur kita, itu calon-calon bayi kita ya. Jadi follow up ya, hubungan yang continue itu tetap harus dibangun dengan dokternya ya, karena memang setiap tahun biasanya kita harus kasih kabar ya, jangan menghilang gitu terus dokternya bingung nih
ini sel telurnya mau digimanain gitu ya, atau bayi-bayinya mau digimanain gitu kan. Nah ini memang harus perlu kerjasama yang baik antara dokter dengan pasiennya gitu. Jadi memang kalau untuk persiapan khusus sih tidak ada, cuma kadang ada beberapa pasien yang setelah transfer dari embrio yang fresh kemudian gagal, ada beberapa pasangan yang merasa butuh pemulihan mental atau psikis terlebih dahulu gitu ya, karena mungkin pasti ada rasa sedih ya, ada rasa kecewa kenapa nggak berhasil gitu ya. Nah ini juga butuh waktu. Nah yang penting memang tetap kontak dengan dokter yang menyediakan fasilitas pembekuan tersebut. Jadi demikian penjelasan tentang proses pembekuan sel telur dan embrio atau yang kita sebut dengan blastosit. Jika memang masih ada pertanyaan dari Mami semua, silakan tinggal tulis di kolom pertanyaan. Nanti kita akan usahakan untuk menjelaskan lebih detail lagi kepada Mamis. Terima kasih, sampai bertemu lagi.